huda lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'd. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga keberkahan, kebahagiaan, keceriaan dan juga kemudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan kalian semua, walaupun kita tidak bertatap muka, tapi mudah-mudahan dengan wasilah ini kita bisa sedikit menghilangkan kerinduan yang sudah lama tidak bertemu. Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang tema kedisiplinan. Ramadan mendisiplinkan diri. Anak-anakku sekalian, ada banyak makna penting dari ibadah Ramadan. Salah satunya adalah mendidik disiplin dalam melaksanakan hidup kita di setiap hari. Paling tidak ada 3 bentuk kedisiplinan yang didikan Ramadan ini. Yang pertama adalah disiplin dalam menunaikan kewajiban. Apabila kewajiban ini telah dibebankan kepada generasi sebelum kita, ini berarti tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan atau melaksanakan segala bentuk kewajiban dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Utang juga kewajiban yang harus ditunaikan, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Karenanya, bila kewajiban puasa belum kita tunaikan dengan sebab tertentu, maka kewajiban itu tidak gugur begitu saja, tapi dia harus digantikan dan ditunaikan, bisa dengan berpuasa pada kesempatan di hari lainnya atau menggantikannya dengan fidyah. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu memberi makan orang miskin. Barang siapa yang dengan keredaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah lebih baik baginya, dan puasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Jadi anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, utang dalam konteks yang kedua ini, jika kita meninggalkan puasa maka harus diganti dengan 2 cara. Yang pertama, menggantikannya dengan puasa di hari yang lain atau membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Nah, yang kedua, disiplin dalam waktu, yakni bagaimana kita menggunakan waktu sebaik mungkin untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya berpuasa dan ibadah lainnya di dalam Islam itu ditentukan waktunya. Ya, seperti halnya kita hari ini berpuasa, maka saat fajar atau subuh sampai dengan nanti maghrib kita tidak diperkenankan untuk makan dan minum. Ya,
makan dan minum dihentikan di waktu-waktu yang biasa kita memakan. Nah, anak-anakku sekalian, orang-orang yang disiplin dalam waktu merasa lebih baik menunggu daripada terlambat. Sebagaimana waktu imsak, sedangkan bila maghrib tiba, kita harus segera makan dan minum untuk mengakhiri puasa kita, meskipun harus menunda beberapa saat pelaksanaan sholat maghrib. Karena itu kita amat dituntut untuk mengefektifkan waktu, menggunakan waktu ini sebaik mungkin. Yang ketiga, disiplin dalam hukum. Sebagaimana manusia, kita amat membutuhkan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling tahu tentang hukum seperti apa yang cocok untuk kita. Melalui puasa ini, kita dilatih untuk disiplin dalam hukum, sehingga sesuatu yang awalnya boleh menjadi tidak boleh. Bukankah makan dan minum di hari-hari biasa, ketika selesai subuh sampai maghrib, itu bebas untuk kita makan dan minum? Tapi Allah Subhanahu wa taala menerapkan sebuah hukum ketika kita berpuasa, maka makan dan minum mulai dari fajar subuh sampai dengan menjelang maghrib atau maghrib tiba, kita tidak diperkenankan untuk memakannya. Artinya tidak hanya yang membatalkan puasa itu yang haram saja, tapi juga yang halal pun bisa jadi membatalkan puasa jika kita memakannya di waktu-waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk tidak boleh memakannya. Nah, anak-anakku sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sesuatu yang amat penting, yakni makan dan minum serta hal-hal yang kita butuhkan lainnya bisa dikendalikan, insya Allah seharusnya kita bisa mengendalikan diri kita dengan lebih disiplin lagi di hari-hari berikutnya, insya Allah. Untuk itu berbahagialah kita yang mendapatkan kesempatan untuk ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan kewajiban puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini. Karena tidak semua saudara-saudara kita yang Allah izinkan untuk hadir menemui Ramadan yang agung dan mulia ini. Bersyukurlah kita sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besarnya dipertemukan kembali dengan Ramadan, sehingga kita bisa membina diri kita, membina potensi kedisiplinan kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan kali ini. Dan semoga Ramadan kali ini bisa membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dicintai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anakku sekalian, silakan kalian kerjakan tugas kalian di buku panduan Ramadan hari yang ke-10. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kalian dan kita semua untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain ila liqa fil yaumil qadim insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.